Suamiku diam-diam membawa selingkuhannya berlibur mewah menggunakan uang dari rekening bersama kami, jadi aku memblokir setiap kartu kredit yang dia andalkan. Kemudian aku menatap putraku yang berusia 15 tahun dan bertanya, "Haruskah kita pindah?" Dia tidak ragu-ragu. "Ya, ayo kita lakukan, Bu." Sebulan kemudian, aku mengirimkan setiap kotak berisi barang-barang suamiku ke rumah selingkuhannya. Apa yang terjadi setelah itu menghancurkan kehidupan yang dia pikir akan selalu menunggunya. Sepanjang sebagian besar pernikahanku, aku percaya kesetiaan adalah sesuatu yang terakumulasi diam-diam dari waktu ke waktu, seperti ekuitas di rumah atau bunga di rekening tabungan. Anda tidak menyadarinya setiap hari. Tetapi tahun demi tahun, pengorbanan demi pengorbanan, itu tumbuh menjadi sesuatu yang kokoh. Setidaknya itulah yang aku yakini. Namaku Siti Aminah. Aku berusia 42 tahun. Ketika aku mengetahui betapa cepatnya 18 tahun pernikahan bisa runtuh. Kami tinggal di daerah pinggiran kota yang nyaman di luar Bandung, Jawa Barat, di sebuah rumah 2 lantai yang dulunya milik orang tuaku. Setelah mereka meninggal, properti itu jatuh ke tanganku. Itu bukan rumah mewah, tapi indah. Dengan cara yang berarti. Setiap sudut menyimpan kenangan. Ayahku mengajari putraku mengendarai sepeda di jalan masuk. Ibuku menanam bunga mawar di dekat beranda depan. Makan malam lebaran yang berlangsung hingga larut malam. Aku pikir suamiku menghargai hal-hal itu. Aku pikir dia menghargai kami. Budi dan aku bertemu saat kami masih muda. Saat itu, dia menawan, ambisius, dan cukup lucu untuk membuat hari-hari yang penuh tekanan terasa lebih ringan. Selama bertahun-tahun, hidup menjadi bisa diprediksi. Dia membangun karier di bidang penjualan korporat. Aku bekerja sebagai manajer akuntansi untuk perusahaan kesehatan daerah. Kami membesarkan putra kami, Rizky. Membayar tagihan. Menghadiri acara sekolah. Mengkhawatirkan tabungan kuliah, dan mendiskusikan rencana pensiun. Tidak ada yang tampak luar biasa dari kehidupan kami dari luar. Justru itulah mengapa aku mempercayainya. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah bukanlah sesuatu yang dramatis. Tidak ada noda lipstik, tidak ada panggilan telepon misterius, tidak ada parfum yang tertinggal di pakaian. Itu adalah laporan kartu kredit. Aku selalu mengelola keuangan rumah tangga kami. Budi lebih suka seperti itu. Setiap bulan aku meninjau rekening, membayar tagihan, menyeimbangkan anggaran, dan memastikan semuanya tetap teratur. Suatu Selasa malam, saat duduk di meja dapur dengan secangkir kopi, aku melihat beberapa tagihan yang tidak biasa. Awalnya, itu tampak biasa. Kemudian aku melihat lebih dekat. Tiket pesawat pulang pergi, resort tepi pantai yang mewah, paket spa, tamasya pribadi. Total biayanya melebihi 100 juta. Pikiran pertamaku ternyata penuh harapan. Mungkin Budi telah merencanakan perjalanan ulang tahun pernikahan kejutan. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-20 mendekat dalam beberapa tahun. Mungkin dia mencoba untuk terhubung kembali. Selama sekitar 30 detik, aku benar-benar tersenyum. Kemudian aku membuka konfirmasi reservasi yang terlampir pada salah satu tagihan. Pemesanan itu bukan untukku. Nama penumpang kedua bukanlah Siti Aminah. Itu Bella. Aku menatap layar untuk waktu yang lama. Otakku segera memahami informasi itu, tetapi hatiku menolak untuk memprosesnya. Pasti ada penjelasan. Rekan kerja, klien, pengaturan bisnis, apa saja. Tapi saat aku terus mencari, buktinya berlipat ganda. Email, reservasi. Pesan yang terhubung melalui akun yang dengan ceroboh ditinggalkan Budi di tablet yang digunakan bersama. Kebenaran muncul sepotong demi sepotong. Bella bukan rekan kerja. Bella bukan klien. Bella adalah selingkuhannya.
Perselingkuhan itu telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Aku berharap bisa memberitahumu bahwa aku langsung menangis. Aku tidak menangis. Syok adalah hal yang aneh. Alih-alih merasakan kesedihan, aku merasa dingin. Jenis rasa dingin yang menetap jauh di dalam dadamu dan membuat dunia terasa jauh. Aku duduk sendirian di dapur, sampai tengah malam meninjau setiap informasi yang dapat kutemukan. Gambar, kwitansi, pesan, rencana, janji. Ada percakapan tentang masa depan bersama, percakapan tentang meninggalkanku, percakapan tentang betapa tidak bahagianya dia. Pria yang menulis pesan-pesan itu hampir tidak mirip dengan suami yang kukira aku kenal. Keesokan paginya, Budi turun sambil tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Dia mencium pipiku, bertanya tentang hariku, mengeluh tentang kemacetan lalu lintas. Sandiwara itu hampir mengesankan. Aku melihatnya makan sarapan di seberangku dan menyadari sesuatu yang penting. Pernikahan yang selama ini kuperjuangkan untuk dilindungi sudah tidak ada lagi. Hanya ilusi yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Budi mengumumkan bahwa dia harus menghadiri konferensi bisnis di Bali. Kebohongan itu datang dengan mudah. Dia menyampaikannya sambil menelusuri ponselnya. Mungkin pergi selama 5 hari, katanya. Mungkin 6. Aku mengangguk. Kedengarannya bagus. Dia tampak terkejut. Apa? Tidak ada, kataku. Hanya kedengarannya bagus. Itulah saat aku tahu ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak tertarik untuk menangkap basah dia lagi. Aku sudah menangkapnya. Sekarang aku butuh rencana. Pada hari dia pergi, aku berdiri di dekat jendela depan dan melihatnya memasukkan koper ke dalam SUV-nya. Rizky sedang di sekolah. Rumah sepi. Budi melambaikan tangan sebelum mundur dari jalan masuk. Aku melambaikan tangan kembali. Kemudian aku melihatnya menghilang di tikungan. Selama beberapa menit, aku tetap berdiri di sana. Bukan karena aku patah hati, karena aku sedang berpikir. Orang membayangkan balas dendam sebagai sesuatu yang meledak-ledak. Pertengkaran teriakan, konfrontasi publik, adegan dramatis, tetapi kekuatan nyata seringkali terlihat jauh lebih tenang. Kekuatan nyata terlihat seperti persiapan. Siang itu, aku menghubungi pengacara perceraian. Pertemuan berlangsung hampir 3 jam. Aku membawa dokumen, catatan keuangan, informasi properti, dan setiap bukti yang telah kukumpulkan. Di akhir konsultasi, aku mengerti sesuatu yang mengubah segalanya. Aku punya pilihan. Pilihan hukum, pilihan praktis, pilihan strategis. Pengacaraku mendengarkan dengan saksama dan kemudian menjelaskan posisiku. Rumah yang diwarisi dari orang tuaku sebelum menikah tetap dilindungi sebagai harta bawaan yang terpisah di bawah hukum Indonesia. Beberapa rekening keuangan dapat segera diamankan. Langkah-langkah tambahan dapat diambil untuk melindungi aset sementara proses perceraian disiapkan. Untuk pertama kalinya sejak menemukan perselingkuhan itu, aku merasakan sesuatu yang tidak terduga. Kelegaan. Bukan karena pernikahanku berakhir, karena masa depanku tidak berakhir. Malam itu, aku menjemput Rizky dari latihan bulu tangkis. Saat kami berkendara pulang, dia tampak sangat pendiam. Akhirnya, dia melihat keluar jendela penumpang dan mengajukan pertanyaan yang membuatku benar-benar lengah. Bu? Ya? Ibu baik-baik saja? Aku menatapnya sekilas. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Dia mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Ibu hanya tampak berbeda. Anak-anak memperhatikan lebih dari yang disadari orang dewasa. Aku berhasil tersenyum kecil. Ibu baik-baik saja. Dia mengangguk perlahan, tapi aku tahu dia tidak yakin. Aku juga tidak. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu beberapa minggu ke depan akan mengubah hidup kami selamanya.
Apa yang belum ku ketahui adalah betapa Budi akan menghancurkan semua yang dia pikir tidak akan pernah hilang darinya. Pagi setelah aku bertemu dengan pengacara, aku bangun sebelum matahari terbit dan duduk sendirian di meja dapur. Rumah itu sunyi. Selama bertahun-tahun, keheningan membuatku tidak nyaman. Seperti kebanyakan orang tua, aku terbiasa dengan kebisingan televisi di latar belakang, piring berdenting, Rizky bergerak di dalam rumah, Budi menerima telepon kantor. Sekarang keheningan terasa berbeda, rasanya berguna. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun, tidak ada yang menuntut apapun dariku, tidak ada yang berbohong di depan wajahku, tidak ada yang memperlakukan kesetiaanku sebagai sumber daya yang tidak terbatas. Aku membuka laptopku dan mulai mengatur setiap dokumen keuangan yang diminta pengacaraku. Semakin aku bekerja, semakin jelas aku bisa melihat pola penipuan Budi. Perselingkuhan itu bukan kesalahan yang tiba-tiba. Itu bukan satu keputusan buruk. Itu adalah kampanye ketidakjujuran selama setahun. Setiap makan malam mahal, setiap reservasi hotel, setiap hadiah, setiap penerbangan, dia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Dia telah membiayai pengkhianatan itu menggunakan sumber daya yang menjadi milik keluarga kami. Kesadaran itu lebih menyakitkan daripada yang kuduga. Jika Budi ingin menghancurkan hubungan kami, itu adalah pilihannya. Tapi dia juga telah mengambil dari putra kami, dari masa depan Rizky, dari tabungan kami, dari kepercayaan yang menyatukan rumah tangga kami. Siang itu, pengacaraku menelepon. Kita bisa mulai mengamankan rekening segera, katanya. Aku mendengarkan dengan saksama saat dia menjelaskan setiap langkah. Semuanya akan dilakukan secara legal. Semuanya akan didokumentasikan. Semuanya akan dirancang untuk melindungi aset keluarga sementara proses perceraian berjalan. Ketika panggilan berakhir, aku menatap ponselku selama beberapa detik. Kemudian aku menarik napas dalam-dalam dan menyetujui prosesnya. Ribuan kilometer jauhnya, Budi mungkin sedang check-in ke resor mewah di Bali bersama Bella. Dia kemungkinan besar percaya dia telah mencapai pengaturan yang sempurna. Istri yang stabil di rumah, selingkuhan yang glamor di sampingnya, keluarga yang mendukung gaya hidupnya sementara dia mengejar kesenangan di tempat lain. Orang-orang seperti Budi jarang mengharapkan konsekuensi. Konsekuensi adalah milik orang lain. Setidaknya itulah yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. 2 hari kemudian, panggilan telepon pertama tiba. Aku sedang meninjau spreadsheet di tempat kerja ketika ponselku mulai bergetar. Budi. Aku mengabaikannya. Semenit kemudian, dia menelepon lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. Akhirnya, aku menjawab. Apa? Suaranya terdengar tegang. Ada yang salah dengan kartunya. Aku bersandar di kursi kantorku. Kartu apa? Kartu kita. Penekanan pada kata kita hampir membuatku tertawa. Selama lebih dari setahun, tampaknya uang kita berarti uang dia setiap kali Bella menginginkan liburan. Sekarang tiba-tiba, dia ingat kepemilikan bersama. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kataku dengan tenang. Siti, setiap kartu ditolak. Itu sangat disayangkan. Hening. Lalu kecurigaan. Apakah kamu melakukan sesuatu? Aku melirik melalui jendela kantorku. Pegunungan di sekitar Bandung berdiri di bawah langit yang cerah. Pemandangannya indah. Jauh lebih indah dari percakapan ini. Budi, bukankah kamu seharusnya menghadiri konferensi bisnis? Napasnya terhenti. Selama beberapa detik, tidak ada dari kami yang berbicara. Kebenaran telah memasuki ruangan. Akhirnya, dia berkata pelan, kita perlu bicara. Kita tentu saja perlu bicara. Lalu aku menutup telepon. Beberapa hari berikutnya menjadi semakin kacau baginya.
semakin damai bagiku. Rupanya, resor tidak tertarik untuk memperpanjang akomodasi mewah tanpa jaminan pembayaran. Beberapa reservasi dibatalkan, tamasya menghilang, pengeluaran menjadi masalah mendesak. Budi tiba-tiba menemukan bahwa menjalani dua kehidupan jauh lebih sulit ketika salah satu dari kehidupan itu berhenti membiayai yang lain. Sementara itu, Bella mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Pertanyaan yang mengungkap betapa banyak dia telah berbohong. Menurut informasi yang kemudian muncul selama perceraian, Budi telah menampilkan dirinya jauh lebih kaya daripada kenyataannya. Dia berbicara tentang investasi masa depan, properti masa depan, peluang masa depan, segalanya di masa depan. Masalah dengan janji masa depan adalah bahwa akhirnya mereka bertabrakan dengan fakta saat ini. Bella belajar dengan sangat cepat bahwa gaya hidup kaya tanpa beban yang dia bayangkan tidak menunggunya. Fantasi mulai retak. Kembali ke rumah, hidup bergerak maju. Suatu malam Rizky dan aku duduk di teras belakang makan martabak sementara matahari menghilang di balik pegunungan. Itu adalah salah satu malam Bandung yang langka di mana udara terasa sejuk dan bersih. Untuk sementara, kami hanya menyaksikan matahari terbenam. Kemudian Rizky mengejutkanku. Apakah ayah selingkuh? Pertanyaan itu mendarat seperti batu. Bukan karena aku tidak mengharapkannya pada akhirnya, karena aku menyadari dia mungkin sudah tahu jauh lebih lama daripada yang kubayangkan. Aku meletakkan potongan martabakku. Apa yang membuatmu bertanya begitu? Rizky menatap kejauhan. Aku telah melihat beberapa hal. Hatiku tenggelam. Anak-anak selalu melihat lebih dari yang orang tua ingin percayai. Hal apa? SMS. Dia berhenti sejenak. Panggilan telepon. Jeda lagi. Dan dia berhenti bertingkah seperti dia ingin berada di sini. Kalimat terakhir paling menyakitkan. Bukan karena itu kejam, karena itu benar. Aku mempertimbangkan untuk berbohong, melindunginya, menciptakan penjelasan yang tidak berbahaya. Tapi Rizky berusia 15 tahun. Cukup tua untuk mengenali kenyataan. Cukup tua untuk berhak mendapatkan kejujuran. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Tidak setiap detail. Tidak setiap bagian yang jelek. Cukup saja. Ketika aku selesai berbicara, dia tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengangguk. Aku sudah menduga. Aku menatapnya dengan saksama. Apakah kamu marah? Dia mengangkat bahu. Sebagian besar kecewa. Jawabannya terdengar jauh lebih dewasa dari usia 15 tahun. Selama beberapa menit, tidak ada dari kami yang berbicara. Langit perlahan menjadi gelap di atas kami. Kemudian sebuah pikiran memasuki benakku, sebuah pikiran yang telah tumbuh selama berminggu-minggu, mungkin bahkan bertahun-tahun. Rumah itu membawa kenangan indah, tetapi juga membawa kenangan yang menyakitkan sekarang. Setiap ruangan berisi pengingat. Setiap lorong bergema dengan hal-hal yang tidak ada lagi. Mungkin bertahan bukanlah pilihan yang paling sehat. Mungkin memulai kembali di tempat lain bukanlah melarikan diri. Mungkin itu bergerak maju. Aku menatap Rizky. Apa pendapatmu tentang pindah? Dia menoleh ke arahku. Apa maksud ibu? Kota yang berbeda. Awal yang baru. Jawabannya datang segera. Tanpa ragu, tanpa ketidakpastian, tanpa perdebatan. Ya, aku berkedip. Ya, ya. Kemudian dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ayo kita lakukan, Bu. Kesederhanaan tanggapannya hampir menghancurkanku. Karena di balik kata-kata itu, ada kebenaran yang menyakitkan. Putraku tidak takut untuk pergi. Dia siap. Siap meninggalkan kekecewaan. Siap meninggalkan kebohongan. Siap meninggalkan seorang ayah yang telah secara emosional meninggalkan kami. Malam itu setelah Rizky naik ke atas, aku duduk sendirian di ruang tamu. Untuk waktu yang lama, aku menatap foto-foto keluarga, ulang tahun,
Liburan, acara sekolah, 18 tahun kenangan, beberapa masih berharga. Yang lain sekarang terasa seperti bukti dari kehidupan yang tidak ada lagi. Akhirnya, aku berdiri, berjalan ke garasi, menemukan beberapa kotak kardus kosong, dan mulai merakitnya. Bukan untuk barang-barangku, untuk barang-barang Budi. Karena sementara dia masih berusaha menyelamatkan liburannya, aku bersiap untuk mengakhiri aksesnya ke kehidupan yang telah dia anggap remeh. Dan tak lama kemudian, setiap barang yang dia hargai akan menuju ke satu orang yang dia klaim layak mempertaruhkan segalanya. Kotak pertama membutuhkan waktu hampir 20 menit. Bukan karena sulit untuk dikemas. Karena setiap barang yang kusentuh membawa sejarah. Jaket kulit yang dikenakan Budi pada perjalanan pertama kami ke Jakarta. Trofi golf dari turnamen perusahaan. Foto-foto lama terselip di laci yang mungkin dia lupa pernah ada. Selama beberapa saat, aku mendapati diriku berhenti sejenak mengingat kenangan itu, bertanya-tanya bagaimana seorang pria bisa membuang hampir 2 dekade kehidupan keluarga untuk sesuatu yang begitu sementara. Kemudian aku teringat pesan-pesan, kebohongan, liburan rahasia, janji-janji yang dia buat kepada wanita lain sambil duduk di seberang meja makan dari istri dan putranya. Keraguan itu lenyap. Aku melipat jaket dan memasukkannya ke dalam kotak. Satu item pada satu waktu. Satu keputusan pada satu waktu. Satu bab pada satu waktu. 2 minggu berikutnya menjadi kabur karena pertemuan hukum, dokumen, dan persiapan. Pengacaraku bergerak secara efisien, gugatan cerai dirancang, catatan keuangan diatur, pengungkapan aset diminta. Semuanya berjalan persis seperti yang dia rekomendasikan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada keputusan yang gegabah. Tidak ada tindakan yang dapat membahayakan posisiku. Disiplin itu menjadi keuntungan terbesarku. Karena sementara aku merencanakan, Budi bereaksi. Dan orang membuat kesalahan ketika mereka panik. Rupanya, liburan mewahnya telah memburuk dengan cepat. Detailnya muncul melalui email, pengungkapan keuangan, dan akhirnya kenalan bersama yang menikmati berbagi gosip. Resor telah meminta jaminan pembayaran segera. Beberapa reservasi dibatalkan. Bella menjadi semakin frustrasi. Pertengkaran terjadi. Versi Budi yang dia cintai adalah percaya diri, murah hati, dan nyaman secara finansial. Budi yang asli stres, defensif, dan semakin putus asa. Perbedaan antara fantasi dan kenyataan bisa mengejutkan ketika kemewahan menghilang. 3 minggu setelah meninggalkan Bandung, Budi akhirnya kembali. Bukan ke rumah, ke tempat Bella. Rupanya disitulah dia yakin masa depannya sekarang berada, yang membuat waktu pengirimanku sangat memuaskan. Pagi itu, sebuah perusahaan pindahan tiba di rumah kami. Setiap kotak telah diberi label dengan hati-hati. Setiap item diinventarisasi. Segala sesuatu yang hanya milik Budi telah dipisahkan dan dikemas. Pakaian, peralatan olahraga, elektronik, perabotan pribadi, koleksi, perlengkapan kantor, semuanya. Sopir meninjau alamat tujuan, alamat yang sama yang digunakan. Budi berulang kali selama perselingkuhan, alamat yang sama yang dilampirkan pada hadiah, bunga, dan pengiriman mahal. Aku menandatangani dokumen. Truk berangkat. Dan begitu saja. 18 tahun barang-barang milik satu pria meluncur keluar dari jalan masukku. Untuk pertama kalinya sejak menemukan perselingkuhan itu, aku tersenyum. Bukan karena aku menikmati kekejaman, karena aku menikmati penutupan. Malam itu, aku menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak kukenal. Bella, aku hampir tidak menjawab. Rasa ingin tahu menang. Halo? Apa yang salah denganmu? Tuntutnya. Aku bersandar dengan nyaman di meja dapurku. Apa masalahnya? Ada truk di sini. Aku tahu.
Kotak-kotak ada di mana-mana. Aku tahu, barang-barang suamimu ada di seluruh jalan masukku. Aku tersenyum. Kalau begitu, sepertinya pengiriman itu berhasil. Keheningan yang terjadi, kemudian luar biasa. Aku praktis bisa mendengarnya mencoba memproses apa yang telah terjadi. Akhirnya, dia berbicara lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sebenarnya, aku bisa. Kamu harus datang mengambil ini. Tidak, Bella. Aku benar-benar tidak perlu. Hening lagi. Kemudian aku menyampaikan kalimat yang telah kutunggu berminggu-minggu untuk diucapkan. Jika Budi ingin membangun masa depan denganmu, kupikir dia akan membutuhkan barang-barangnya. Dia menutup telepon. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Tetapi menurut laporan kemudian, dia mendengar banyak dari Budi. Hubungan mereka memburuk dengan cepat setelah itu. Realitas mendukung seorang pria dewasa terbukti jauh kurang menarik daripada menyelinap dengan suami orang lain. Kotak-kotak itu mewakili sesuatu yang tidak dia antisipasi. Tanggung jawab, konsekuensi, keabadian. Perselingkuhan itu menyenangkan selama itu ada di kamar hotel dan liburan akhir pekan. Sekarang itu datang dengan bagasi, secara harfiah. Dalam sebulan, dia memblokir Budi. Wanita yang dia pertaruhkan segalanya, menghilang hampir dalam semalam. Dan sejujurnya, aku tidak terkejut. Perselingkuhan sering bertahan hidup dengan fantasi. Kehidupan nyata cenderung mengekspos kelemahan dengan cepat. Sementara itu, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku sendiri. Rumah terasa lebih ringan, tidak lebih bahagia. Tepatnya, hanya lebih ringan. Seolah-olah sumber ketegangan yang konstan, akhirnya hilang. Rizky juga tampak berbeda. Dia lebih banyak tertawa, menghabiskan lebih banyak waktu berbicara, mulai mendiskusikan perguruan tinggi dan rencana masa depan. Suatu Sabtu pagi, kami berkendara melalui lingkungan melihat kemungkinan di Yogyakarta. Adik perempuanku tinggal di pinggiran Jogja. Dan semakin kami meneliti daerah itu, semakin menarik jadinya. Sekolah yang bagus, peluang kerja yang kuat, biaya hidup yang terjangkau, yang paling penting, jarak. Bukan jarak dari rasa sakit, jarak dari stagnasi. Terkadang orang mengacaukan penyembuhan dengan tetap di tempat. Tetapi, penyembuhan kadang-kadang membutuhkan pergerakan. Keputusan besar berikutnya melibatkan rumah. Secara hukum, properti itu tetap dilindungi karena telah diwarisi dari orang tuaku bertahun-tahun sebelum pernikahan. Setelah konsultasi ekstensif dengan pengacara dan penasihat keuangan, aku membuat pilihan. Aku akan menjualnya. Keputusan itu mengejutkan bahkan bagiku. Selama berminggu-minggu, aku bergumul dengan rasa bersalah. Setiap ruangan berisi kenangan. Setiap sudut menghubungkanku dengan orang tuaku. Tetapi akhirnya, aku mengerti sesuatu yang penting. Orang tuaku mencintai keluarga, bukan bangunannya. Mereka pasti ingin aku memilih kedamaian daripada nostalgia. Jadi, aku menyewa agen properti lokal yang dihormati. Pasarnya kuat. Minat muncul hampir seketika. Beberapa tawaran tiba dalam beberapa hari. Satu menonjol di atas yang lain. Pembelinya adalah keluarga muda dengan 2 anak. Ketika mereka mengunjungi properti itu, aku melihat anak-anak mereka berlarian di halaman belakang sambil tertawa. Halaman belakang yang sama tempat Rizky pernah mengejar bola sepak dan memanjat pohon, sesuatu tentang itu terasa benar. Rumah itu tidak berakhir. Itu memulai babak baru dengan orang lain. Penjualan bergerak cepat. Lebih cepat dari yang kuduga. Dalam beberapa minggu, kontrak ditandatangani, tanggal penutupan ditetapkan, rencana diselesaikan. Rizky dan aku mulai bersiap untuk kepindahan kami. Hampir setiap malam, kami duduk bersama mendiskusikan detail praktis. Sekolah, lingkungan, perabotan, rute perjalanan darat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, percakapan kami berpusat pada kemungkinan
alih-alih kekecewaan. Kemudian suatu sore pengacaraku menelepon. Budi akhirnya menyadari situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Rupanya, Bella telah mengakhiri hubungan. Realitas keuangan menjadi mustahil untuk diabaikan, dan tiba-tiba dia menginginkan rekonsiliasi. Permintaan itu tiba hampir 6 minggu terlambat. Aku segera menolak. Bukan karena aku membencinya, karena aku tidak lagi membutuhkannya. Ada perbedaan. Kebencian membuat orang tetap terhubung, ketidakpedulian membebaskan mereka. Beberapa hari kemudian truk pindahan tiba. Kotak-kotak memenuhi rumah. Kamar-kamar kosong. Gema menggantikan perabotan. Kehidupan yang pernah kami bangun bersama menghilang sepotong demi sepotong. Dan di suatu tempat di seberang pulau, Budi masih percaya akan ada rumah yang menunggunya ketika dia akhirnya kembali. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia mencapai Bandung, orang lain sudah memegang kuncinya. Penutupan terjadi pada Kamis pagi. Pada Jumat sore rumah itu secara resmi menjadi milik orang lain. Setelah menandatangani dokumen terakhir, aku duduk di mobilku di luar kantor notaris dan menatap melalui kaca depan selama beberapa menit. Aku mengharapkan kesedihan. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan. Bukan karena aku ingin meninggalkan kenangan, karena aku akhirnya mengerti bahwa kenangan tidak hidup di dalam dinding. Mereka hidup di dalam orang-orang. Rumah itu telah memenuhi tujuannya. Itu telah menaungi orang tuaku. Itu telah menaungi pernikahanku. Itu telah menaungi putraku melalui masa kanak-kanak. Sekarang saatnya untuk menaungi keluarga lain. Rizky dan aku menghabiskan akhir pekan terakhir kami di Bandung dikelilingi oleh kotak-kotak setengah penuh dan wadah makanan bungkus. Ada sesuatu yang anehnya damai tentang itu. Tidak ada ketegangan. Tidak menunggu pertengkaran. Tidak bertanya-tanya di mana Budi berada atau dengan siapa dia. Hanya seorang ibu dan putranya bersiap untuk awal yang baru. Pada Minggu malam kami duduk di lantai ruang tamu yang hampir kosong. Perabotan sudah dikirim. Dindingnya tampak anehnya kosong. Rizky melihat sekeliling dan tersenyum. Rasanya aneh. Sedikit. Ibu baik-baik saja. Aku mengangguk. Ya, dia mengamatiku dengan saksama. Ibu yakin? Aku tertawa pelan. Kapan kamu menjadi orang tua? Dia menyeringai. Seseorang harus melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tertawa tanpa memaksanya. Keesokan paginya, kami meninggalkan Bandung. Saat pegunungan menghilang di kaca spion, aku mengharapkan reaksi emosional yang luar biasa. Itu tidak pernah datang karena kesedihan sudah terjadi. Kepergian yang sebenarnya hanyalah langkah terakhir. Kehidupan baru kami dimulai di luar Yogyakarta. Adikku menyambut kami dengan tangan terbuka. Lingkungannya tenang. Sekolahnya sangat bagus. Kecepatan hidup terasa berbeda, lebih lambat, lebih ramah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur nyenyak sepanjang malam. Kembali di Bandung, bagaimanapun, orang lain mengalami minggu yang jauh lebih sulit, Budi. Setelah Bella mengakhiri hubungan, dia menghabiskan beberapa hari mencoba mengendalikan kerusakan. Dia menelepon berulang kali, mengirim email, meninggalkan pesan suara. Pada satu titik, dia bahkan menghubungi teman-teman bersama berharap mereka akan meyakinkanku untuk berbicara dengannya. Tidak ada yang berhasil. Proses perceraian berlanjut persis seperti yang direncanakan. Konsekuensi hukum menjadi tidak terhindarkan. Konsekuensi finansial menjadi nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Budi mendapati dirinya menghadapi masalah yang tidak bisa dia atasi dengan pesonanya. Beberapa minggu kemudian, dia akhirnya kembali ke Bandung. Setidaknya, itulah yang dia katakan kepada semua orang sesudahnya. Cerita itu menjadi sangat terkenal di antara teman-teman dan mantan tetangga. Rupanya, dia berkendara ke subdivisi lama kami pada sore hari. Perjalanan itu sendiri terasa akrab. Jalan yang sama,
belokan yang sama, lingkungan yang sama. Dia mengharapkan kenyamanan. Dia mengharapkan stabilitas. Dia mengharapkan kepastian. Sebaliknya, dia melihat detail kecil yang tampak aneh. Kendaraan berbeda diparkir di dekatnya. Dekorasi berbeda di beranda, lanskap berbeda. Awalnya, dia menganggap itu bukan apa-apa. Lingkungan berubah, orang datang dan pergi. Hidup bergerak maju. Kemudian, dia masuk ke jalan masuk. Kendaraan yang tidak dia kenal duduk di depan garasi. Kebingungan melintas di benaknya. Mungkin kerabat sedang berkunjung. Mungkin kontraktor sedang bekerja. Mungkin apa saja kecuali kebenaran. Dia berjalan ke pintu depan dan membunyikan bel. Seorang pria menjawab, pertengahan 30-an, ekspresi ramah, orang asing. Menurut seorang tetangga yang kemudian mendengar ceritanya, Budi menatapnya selama beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang sederhana. Saya tinggal di sini. Pria itu tampak bingung. Tidak, Anda tidak tinggal di sini. Budi tertawa gugup. Pasti ada kesalahan. Tidak ada. Orang asing itu tetap sopan. Kami membeli rumah ini. Kalimat itu menghantam seperti palu. Membeli, bentuk lampau, selesai, lengkap, nyata. Rumah itu sudah tidak ada. Bukan secara teoritis, bukan akhirnya, hilang. Entah bagaimana Budi masih percaya pasti ada penjelasan. Dia mengajukan pertanyaan, meminta informasi, bersikeras ada kebingungan. Akhirnya pemilik baru menunjukkan kepadanya dokumentasi. Percakapan berakhir dengan cepat setelah itu, karena fakta sulit untuk dibantah, terutama fakta hukum, terutama ketika Anda telah mengabaikan kenyataan selama berbulan-bulan. Tetangga kemudian melaporkan melihatnya berdiri sendirian di jalan masuk selama hampir 15 menit, hanya menatap, melihat jendela yang bukan lagi miliknya, melihat beranda depan tempat keluarga lain akan segera membangun kenangan baru, melihat konsekuensi dari keputusannya sendiri. Kemudian datang kejutan kedua. Dia mencoba meneleponku. Diblokir. Dia mencoba mengirim SMS. Diblokir. Dia mengirim email. Tidak ada tanggapan. Dia mencoba media sosial. Tidak ada. Segala sesuatu yang terhubung dengan kehidupan lama, kami telah lenyap. Karena Rizky dan aku tidak bersembunyi. Kami hanya pergi. Perbedaan itu penting. Kami tidak menghilang untuk menghukumnya. Kami telah bergerak maju. Ada perbedaan. Namun, dari sudut pandangnya, hasilnya terasa menghancurkan. Rumah hilang, selingkuhan hilang, keluarga hilang, masa depan yang dia asumsikan akan selalu tersedia tiba-tiba tidak dapat diakses. Bulan-bulan berlalu. Perceraian diselesaikan. Aset dibagi menurut hukum. Pengacara menyelesaikan dokumen. Hidup terus berjalan. Rizky menyesuaikan diri dengan sangat baik di Yogyakarta. Dia bergabung dengan tim olahraga, mencari teman, mulai berbicara tentang perguruan tinggi dengan kegembiraan yang tulus. Melihatnya pulih menjadi salah satu hadiah terbesar dalam hidupku, karena untuk waktu yang lama, aku tidak menyadari seberapa dalam perilaku Budi telah memengaruhinya. Anak-anak tidak hanya menyaksikan pengkhianatan, mereka menyerap suasananya. Ketegangan, ketidakjujuran, ketidakpastian. Mengeluarkannya dari lingkungan itu mengubah segalanya. Sedangkan aku fokus membangun masa depan. Aku maju secara profesional, mengembangkan persahabatan baru, menciptakan rutinitas yang membawa kedamaian alih-alih kecemasan. Akhirnya, ada hari-hari penuh ketika aku tidak memikirkan Budi sama sekali, kemudian berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan, dan itu lebih dari tindakan balas dendam apapun menjadi kemenangan yang sebenarnya, karena penyembuhan sejati dimulai ketika orang yang menyakitimu berhenti menjadi pusat ceritamu. Namun hidup belum selesai mengajarkan pelajaran. Hampir setahun setelah perceraian,
Pesan tak terduga tiba melalui saluran hukum. Budi ingin melihat Rizky. Bukan untuk berdebat, bukan untuk bernegosiasi, bukan untuk memanipulasi, hanya untuk berbicara. Ketika pengacaraku meneruskan permintaan itu, aku menatap email itu untuk waktu yang lama. Kemudian aku menelepon putraku. Keputusan itu akan menjadi miliknya, hanya miliknya. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkanku lebih dari apapun yang terjadi sebelumnya. Ketika aku menunjukkan email itu kepada Rizky, dia membacanya 2 kali sebelum meletakkan ponselnya di meja dapur. Selama beberapa saat, tidak ada dari kami yang berbicara. Di luar sore Yogyakarta, hanyut dengan tenang melewati jendela kami. Suara gonggongan anjing di kejauhan. Suara biasa dari kehidupan biasa. Jenis kehidupan yang telah kami perjuangkan dengan keras untuk dibangun kembali. Akhirnya, Rizky menatapku. Apa pendapat ibu? Aku menggelengkan kepalaku. Ini bukan keputusan ibu. Dia bersandar di kursinya. Aku tahu. Sebenarnya aku telah menghabiskan berbulan-bulan mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini. Suatu hari Budi akan menginginkan kontak. Suatu hari penyesalan akan tiba. Suatu hari kenyataan akan menyusulnya sepenuhnya. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan. Rizky menatap keluar jendela. Apakah ibu pikir dia sudah berubah? Itu pertanyaan yang adil, yang tidak bisa kujawab. Ibu pikir orang bisa berubah. Kataku hati-hati. Tapi tidak semua orang melakukannya. Dia mengangguk perlahan. Malam itu dia memikirkannya selama beberapa jam sebelum membuat keputusan. Oke, akhirnya dia berkata, aku akan menemuinya. Sebulan kemudian pertemuan itu diatur, lokasi netral, tempat umum, sederhana, aman, tanpa drama, tanpa kejutan. Aku menunggu di kedai kopi terdekat sementara Rizky bertemu ayahnya di sebuah restoran kecil di seberang kota. 90 menit itu terasa lebih lama dari beberapa tahun pernikahanku. Bukan karena aku takut pada Budi. Bukan karena aku takut konflik. Karena aku tahu betapa pentingnya percakapan itu. Orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar atas seorang anak, bahkan setelah kekecewaan, bahkan setelah pengkhianatan, bahkan setelah ketidakhadiran. Ketika Rizky akhirnya kembali, aku segera melihat wajahnya, mencoba membacanya, mencoba mengerti. Dia duduk di kursi penumpang, menutup pintu, memasang sabuk pengaman, lalu duduk diam selama hampir 1 menit penuh. Aku tidak memburunya. Akhirnya dia berbicara. Dia terlihat lebih tua. Aku mengangguk. Bagaimana tadi? Rizky melihat keluar kaca depan. Dia meminta maaf. Kata-kata itu mengejutkanku. Bukan karena aku pikir Budi tidak mampu meminta maaf, karena akuntabilitas yang tulus tidak pernah menjadi salah satu kekuatannya. Apa yang dia katakan? Rizky menghembuskan napas perlahan. Dia bilang dia menghabiskan waktu lama menyalahkan orang lain. Aku tetap diam. Dia menyalahkan Bella. Jeda. Dia menyalahkan ibu. Jeda lagi. Dia menyalahkan stres, pekerjaan, hal-hal krisis paruh baya. Aku tidak terkejut. Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun mencari penjelasan yang memungkinkan mereka menghindari tanggung jawab. Apa yang berubah? Tanyaku. Rizky menunduk menatap tangannya. Dia bilang akhirnya dia kehabisan orang untuk disalahkan. Kalimat itu tetap bersamaku, karena terkadang konsekuensi mencapai apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh argumen. Terkadang kenyataan menjadi mustahil untuk diabaikan. Budi telah kehilangan perselingkuhan, kehilangan akses harian ke putranya, kehilangan versi masa depannya yang dia yakini terjamin, dan di suatu tempat di sepanjang jalan itu, alasan berhenti bekerja. Apalagi yang dia katakan? Tanyaku. Rizky diam. Kemudian dia tersenyum sedih. Dia bilang dia menyesal meninggalkan kita. Kita. Bukan aku. Bukan pernikahan. Kita.
Untuk pertama kalinya terdengar seolah Budi akhirnya mengerti apa yang sebenarnya telah dia hancurkan. Perselingkuhan sering digambarkan sebagai pengkhianatan antara pasangan, tetapi anak-anak juga membayar harganya, terkadang harga yang tinggi. "Apa yang kamu katakan?" tanyaku. Rizky melihat keluar jendela samping. Sesaat dia mengingatkanku pada anak kecil yang biasa duduk di kursi belakang setelah latihan bulu tangkis. Kemudian dia berbicara. Aku memberitahunya sesuatu. "Apa?" Suaranya tetap tenang. Aku memberitahunya bahwa dia tidak hanya meninggalkan ibu. Aku merasakan dadaku sesak. Dia meninggalkan kita berdua. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Berat. Jujur. Perlu. "Apa yang dia lakukan?" Rizky menelan ludah. Dia menangis. Jawaban itu mengejutkanku. Bukan karena pria menangis, karena aku tidak bisa mengingat kapan terakhir kali Budi membiarkan dirinya cukup rentan untuk melakukannya. Mungkin rasa sakit akhirnya menembus lapisan ego. Mungkin kesepian telah mencapai apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh kenyamanan. Mungkin konsekuensi telah berhasil di mana cinta telah gagal. Apapun alasannya, ada sesuatu yang berubah. Tidak cukup untuk membatalkan masa lalu. Tidak cukup untuk memperbaiki segalanya, tetapi cukup untuk mengenali kebenaran. Perjalanan pulang berlanjut dengan tenang. Tidak ada dari kami yang banyak bicara. Tidak ada dari kami yang perlu. Beberapa percakapan meninggalkan gema emosional yang hanya diganggu oleh kata-kata. Selama bulan-bulan berikutnya, kontak terbatas perlahan berkembang antara Budi dan Rizky. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada yang ajaib. Kepercayaan tidak langsung pulih. Hubungan tidak bekerja seperti itu. Kepercayaan kembali dalam tetesan, bukan banjir, dan kadang-kadang tidak pernah kembali sepenuhnya. Tetapi ada usaha, konsistensi, akuntabilitas. Untuk sekali ini Budi tampak bersedia menerima itu. Sedangkan aku tetap sopan tapi berjarak. Tidak marah, tidak pahit, cukup selesai. Banyak orang salah paham tentang balas dendam. Mereka membayangkan balas dendam berarti menghancurkan seseorang, mempermalukan seseorang, membuat mereka menderita tanpa henti. Tetapi hidup telah mengajariku sesuatu yang berbeda. Balas dendam yang sebenarnya adalah membiarkan orang mengalami konsekuensi alami dari pilihan mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tidak menghancurkan hidup Budi. Budi menghancurkannya sendiri. Aku hanya berhenti melindunginya dari hasilnya. Dan perbedaan itu penting. Setahun kemudian, Rizky dan aku duduk bersama di beranda rumah baru kami. Udara malam terasa hangat. Kunang-kunang melayang melintasi halaman. Lingkungan terasa damai, aman, utuh. Jenis tempat di mana kenangan baru bisa tumbuh. Rizky baru saja menerima surat penerimaan dari beberapa universitas yang sangat bagus. Masa depannya tampak cerah. Cukup cerah sehingga aku terkadang mendapati diriku tersenyum tanpa alasan. Kami duduk diam sebentar sebelum dia melirik ke arahku. "Bu? Ya? Apakah ibu pernah menyesal pindah?" Aku memandang ke seberang halaman. Pada kehidupan yang telah kami bangun, pada kedamaian yang telah kami peroleh, pada masa depan yang menunggu di depan kami. Kemudian aku tersenyum. Tidak sedetik pun. Rizky juga tersenyum, dan pada saat itu aku menyadari sesuatu. Kemenangan terbesar bukanlah menyaksikan Budi kehilangan segalanya. Kemenangan terbesar adalah menemukan bahwa Rizky dan aku masih bisa membangun sesuatu yang indah setelah semua kehilangan yang kami alami. Karena pengkhianatan dapat menghancurkan pernikahan. Itu dapat menghancurkan kepercayaan. Itu dapat menghancurkan rencana. Tetapi itu tidak harus menghancurkan masa depanmu. Jika ada pelajaran dalam ceritaku, itu adalah ini. Jangan pernah mengacaukan pengampunan dengan izin. Jangan pernah mengacaukan kebaikan dengan kelemahan. Dan jangan pernah percaya
bahwa kesetiaan mengharuskanmu untuk tetap berada di tempat di mana kamu tidak lagi dihargai. Terkadang hal paling berani yang dapat dilakukan seseorang adalah pergi, menutup pintu, dan membangun kehidupan yang lebih baik di sisi lain. Itu bukan kekejaman. Itu harga diri. Dan terkadang harga diri menjadi bentuk keadilan yang paling kuat yang ada. Jika cerita ini menyentuhmu dengan cara apapun, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan orang-orang yang benar-benar menghargai kehadiranmu dalam hidup mereka. Apakah kamu pernah menghadapi pengkhianatan, kekecewaan, atau saat ketika kamu harus memilih dirimu sendiri dan memulai kembali? Jika demikian, jangan ragu untuk membagikan pemikiranmu di komentar. Dan jika kamu menikmati cerita yang menyentuh hati tentang ketahanan, keadilan, keluarga, dan kesempatan kedua, silakan sukai cerita ini dan bergabunglah dengan kami untuk cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi, jaga dirimu dan jangan pernah meremehkan kekuatan memilih masa depan yang lebih baik.